close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Halo, jumpa lagi bersama mantan mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat sebuah aplikasi untuk cek hasil kelulusan peserta didik. Nah, untuk itu kita perlu mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama yaitu ada form SKL-nya dalam bentuk Word dan juga data peserta didik yang nantinya akan dimasukkan ke database. Contohnya seperti ini. Kita akan membuat file. Kita persiapkan seperti ini. Filenya ini adalah contoh. Kemudian kita siapkan juga untuk file Word-nya seperti ini. Ini adalah file contoh ya. Oke, seperti ini. Kita buka untuk Google Drive-nya. Oke, kemudian di sini kita akan tambah baru. Kita klik saja untuk membuat sebuah folder. Oke, di sini pilih tambah folder. Oke. Setelah itu kita beri nama. Di sini saya masukkan saja SKL 2020. Oke, 21. Kita pilih buat, kemudian kita cari file folder yang tadi kita masuk seperti ini. Setelah itu kita buat terlebih dahulu, yaitu untuk formulir. Kita di sini kita pilih formulir kosong. Setelah itu kita tulis saja SKL peserta didik 2021. Nah, di sini saya akan tulis seperti itu. Oke. Kemudian kita buat dulu di sini yaitu NIS. Kemudian kita jawaban singkat, kita pilih tambahkan NISN. Kemudian paling terakhir yaitu kita kasih untuk email address. Oke. Di sini sebenarnya email bisa kita gunakan secara otomatis ya lewat pengaturan, namun ini akan menjadi halangan ketika kita mau kaitkan dengan aplikasi. Oleh karena itu untuk emailnya kita isi secara manual di sini. Oke, untuk email addressnya kita pilih untuk wajib diisi. Oke, ini juga wajib. Ini juga wajib. Google Chrome-nya MSN. Oke, kemudian kita atur tampilannya. Di sini kita sesuaikan tema. Kemudian kita pilih gambar yang telah kita siapkan. Pilih unggah, cari. Kita akan membuka di file di komputer kita. Oke. Nah, di sini ada SKL. Nah, untuk membuat latarnya, ukurannya itu adalah 1600 kali 400 pixel. Oke, kita klik saja lalu open. Kemudian kita pilih select
G. Kita pastikan di sini. Nah, di sini kita lihat untuk nama mata pelajaran ini di kolom keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti di bagian respon. Untuk bagian ambilnya di sini kita tulis 5. Nah, kemudian namanya kita ubah menjadi agama. Oke, seperti itu. Nah, di sini diambil dari database kolom E1 ya. Dia akan ambil dari sini. Kemudian di sini ada ini disesuaikan dengan nama database-nya. Di sini DB. Oke, sesuai dengan nama database-nya. Di sini DB sesuai dengan nama database-nya. Ini diambil dari kolom A DB sampai dengan mulai dari A2 sampai dengan A91. Misalnya siswa jumlah lebih dari 91, maka di sini bisa ditambahkan menjadi 200 atau disesuaikan. Kemudian di sini adalah baris. Ini adalah kolom, penginputan dari kolom database, dan ini dari baris. Nah, barisnya sampai baris, di sini saya hanya sampai baris S. Database-nya, barisnya sampai dengan baris S. Jika datanya melebihi, maka kita bisa tambahkan di bagian respon S-nya misalnya sampai Z seperti itu, atau AA seperti itu. Oke, di sini agama. Kemudian kita copy lagi. Kita tempelkan lagi di sini. Enter, kemudian kita rubah ini menjadi 6 karena dia berada di kolom ke-6 untuk database. Kemudian ini kita rubah menjadi PKN. Oke, seterusnya sampai dengan rata-rata dan keterangan. Oke, kita kembali dan kita copy paste semuanya dan mengikuti nomornya sampai dengan data yang ingin diinput dari database. Oke, setelah seperti ini, datanya sudah masuk seperti ini. Sekarang kita coba, kita uji cobakan dengan cara database-nya kita masukkan salah satu email. Misalnya seperti ini. Kita pilih database, kita ambil salah satu nama peserta didik, kita ambil NISN-nya dan NIS 251. Oke, lalu kita masukkan pada bagian respon. Di sini kita klik 251. Oke. Nah, ketika kode ini dibaca, kode siswa dibaca, yang bersangkutan adalah atas nama ini. Nah, ini dia akan membaca mengenal dari kode siswa. Oke, seperti itu. Jika kita salah memasukkan, misalnya 2 di sini 2, maka dia akan salah. Dia tidak akan membaca siapa peserta didik tersebut. Oke. 251. Nah, seperti itu. Di sini sudah masuk. Oke. Untuk keterangannya kita bisa klik untuk kasih hilang angka nolnya. Oke, seperti itu. Nah, oke. Kemudian kita ke file responnya. Kita masuk di bagian drive SQL-nya, kita pilih Google dokumen, kita pilih dokumen kosong. Lalu kita copy pastekan file ini. Atau untuk cara yang lebih simpel di sini kita hapus saja. Oke, sudah terhapus. Di sini kita masukkan file. Masukkan file SQL, form SQL ke dalam Google Drive. Oke. Di sini kita upload ke dalam, ini sementara dalam proses. Oke, setelah sudah terupload, kita bisa mengubahnya. Kita buka, kemudian kita mengubahnya ke Google Doc. Di sini kita simpan sebagai Google dokumen. Kita klik. Oke,
Sudah seperti ini. Ini kita hapus. Ini sudah tersimpan secara otomatis sebagai Google Dokumen. Oke. Kemudian ini kita atur ke tengah. Ini kita atur. Nah, kita atur hingga pas ya. Ini kita perkecil saja. Oke, misalnya di sini namanya. Di sini kita hapus. Di sini nama kepala sekolah. Di sini kita tarik dulu. Di sini kita buat kepala sekolah. Oke, ini kita ke tengah sedikit. Lalu kita tulis nama kepala sekolah, nama capsek. Lalu di bawahnya itu ada NIP. Oke. NIP. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita sesuaikan. Oke, sudah. Di sini kita tap untuk rata. Oke, ini sudah. Kemudian kita keluar. Oke, sebenarnya kita keluar karena sudah tersimpan secara otomatis. Oke, ini untuk Google Doc-nya kita hapus. Kemudian kita buat lagi satu folder. Buat satu folder kita tuliskan saja SKL 2021. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke SKL peserta didik. Kemudian kita atur untuk Edge on, kita pilih Edge on, kita pilih Launch Autocorrect, kita pilih Launch. Oke. Kemudian kita pilih SKL 2021, pilih Next. Setelah itu kita pilih From Drive, kita ambil Google dokumennya. Oke. Kita ambil, kita klik, kita select. Setelah itu kita pilih Next. Next. Nah, di sini ada 10 tag yang tidak sesuai. Oke, hasil di sini adalah keterangan. Ya. Keterangan agama untuk pelajaran agama. Terus matematika rata. Oke, sudah. Setelah itu kita pilih next. Nah, di sini untuk file ketika terkirim ke email nantinya, di sini akan kita tampilkan itu adalah misalnya di sini data SKL. Data SKL nama, ya betul nama, ya nama saja ya. Oke, ya data SKL nama peserta didik. Oke, di sini untuk tipenya kita pilih PDF. Kemudian kita pilih next. Untuk SKL kita pilih folder. Kita tambahkan folder, kita cari folder yang telah kita buat tadi ya ini. Oke. Oke, di sini kita pilih file yang telah kita buat foldernya ya. Di sini foldernya SKL 2021. Oke, SKL. Nah, di sini ada 2 folder. Oke, kita klik yang ini, kita pilih select. Lalu yang ini kita hapus. Oke, yes. Oke, kemudian next. Next lagi, kemudian kita pilih yes. Oke, di sini kita tulis tagnya, lalu tulis email, address. Oke, seperti itu, tutup tagnya. Kemudian di sini subjek. Silakan SKL peserta didik. Untuk pesannya di sini kita tulis saja
silahkan download SKL Anda. Oke. Kemudian kita pilih next. Run from trigger, yes. Oke, kita yes. Oke. Kita pilih save lagi. Kemudian kita tutup. Oke, seperti itu. Oke, sudah seperti itu. Kemudian kita ke Google Drive dulu. Google Drive. SKL, mana SKL? SKL-nya. Oke, setelah itu kita buka untuk formulirnya. Nah, sebenarnya di sini peserta didik sudah bisa untuk mengakses, ya, sudah bisa mengakses dengan memberikan link, tapi linknya di sini kita pratinjau dulu, kita pilih pratinjau. Nah, ini linknya bisa kita bagikan kepada peserta didik untuk mengecek, ya. Ini kita copy, lalu misalnya kita buka, maka otomatis dia akan masuk. Oke, seperti itu. Misalnya di sini kita coba salah satu peserta didik. Kita coba di sini misalnya peserta didik nomor urut 2. Ini NISN-nya kita copy niche-nya. Oke, niche-nya di sini. Ini niche-nya 254. Ya. 254, kemudian NISN-nya ini, kemudian email. Oke, misalnya saya tambahkan email saya di sini. Lalu kirim. Oke, tanggapan Anda telah direkam. Kirim tanggapan lain. Oke. Ini nanti kita ubah. Untuk cara ubahnya di sini kita ubah. Untuk pesannya, pesan-pesannya. Oke. Silahkan cek email Anda. Oke, simpan. Nah, ini kalau untuk isi manual, secara manual. Oke. Nah, di sini kita lihat data apakah sudah masuk di bagian respon. Oke, di sini sudah tersimpan pada bagian urutan 1. Kemudian kita cek lagi di bagian folder apakah sudah masuk atau belum. Oke, di sini sudah masuk secara otomatis. Ya. Bagaimana tampilannya? Oke, tampilannya seperti ini. Nah, ini akan dikirim ke peserta didik melalui email yang dimasukkan. Oke. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita akan kaitkan dengan aplikasi. Ya, ini setelah sudah masuk berarti ini berhasil. Ini sudah jadi. Untuk ini peserta didik bisa atau bisa memberikan link, ya, link yang ini ke peserta didik untuk dapat diakses, ya, untuk dapat diakses. Untuk waktu dan lain sebagainya bisa kita atur. Untuk setelan waktunya itu di sini. Ya, from limiter, set limit. Ini kita bisa atur kapan dia terbuka dan kapan tertutup. Ini bisa diatur di sini. Oke, di sini saya tidak mengatur waktunya. Kemudian kita tutup mungkin ya, kita tutup dulu yang itu. Kemudian kita desain aplikasinya di Meet Inventor. Kita pilih saja Meet Inventor, kita klik di Google seperti ini. Meet Inventor. Oke, nanti kita pilih yang ini. Ya, kita pilih, nanti dia akan tampilannya seperti ini. Ya, kemudian kita pilih create apps. Nanti setelah pilih create apps, di situ masih diminta untuk kita masukkan email. Ya, kita diminta untuk masukkan email. Biasanya diminta untuk masukkan email. Oke, misalnya di sini kita start new project. Oke, kita pilih start new project dan kita masukkan nama projectnya di sini, misalnya SKL cek SKL, cek underscore SKL, cek
underscore SKL. Oke, seperti itu, kemudian pilih oke. Nah, ya ini ada kesalahan penulisan ya. Oke, SKL. Oke, itu nanti diubah untuk nama aplikasinya di sini. Untuk nama aplikasinya kita ubah. Cek spasi SKL. Oke, seperti itu. Oke, kemudian di sini kita buat center. Oke, kita hilangkan nama screen-nya. Screen-nya kita hapus seperti itu. Kemudian kita atur untuk background-nya. Untuk background-nya di sini saya sudah siapkan. Kita langsung pilih gambar background-nya. Warna ini saja. Oke, kemudian pilih oke. Nah, setelah itu kita masukkan layout-nya, kita pilih horizontal dan kita masukkan vertikal. Oke, kemudian kita atur di sini, kita buat lebarnya menjadi fill untuk sesuaikan dan tingginya tetap. Lalu kita atur dia background-nya menjadi none atau kosong seperti itu. Ini juga sama, kita atur fill. Oke, kemudian tingginya kita atur menjadi fill, kemudian dikasih none. Oke, kemudian kita tambahkan satu button di sini, kemudian 3 label. Kita masukkan labelnya seperti ini, kemudian kita tambahkan lagi satu label di bawahnya. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita atur untuk ukuran buttonnya. Di sini tingginya saya buat menjadi 25 dan tingginya menjadi 20 saja, 20, dan lebarnya adalah 40. Oke, seperti itu. Kita hapus untuk teks buttonnya, kita hapus. Kemudian di sini kita atur namanya menjadi masuk. Oke. Jadi sini kita buat splash screen-nya. Jadi ketika button ini diklik, maka dia akan masuk ke screen berikutnya untuk input data. Oke, di sini kita masukkan gambarnya. Untuk gambar kita masukkan oke seperti ini. Pilih oke. Tuturi. Oke, seperti itu. Kemudian untuk label satunya kita tulis, klik logo untuk masuk aplikasi. Oke. Kemudian kita kasih font italic, lalu warnanya dikasih, di sini saya buat warna merah. Kemudian untuk label 2-nya kita hapus. Label 3-nya di sini saya tulis aplikasi cek SKL. Oke, seperti itu. Kemudian ukuran hurufnya saya tambahkan menjadi 18 dan bold. Oke, kemudian di sini kita tulis nama pengembang. Misalnya di sini designate by dan 19, kita kasih font italic, kita kasih ukurannya menjadi 12. Oke, seperti ini, dan tulisannya berwarna biru, berada di tengah. Oke, center. Ini juga berada di tengah. Oke, center. Ini juga berada di tengah. Center. Oke, kemudian untuk logonya juga berada di tengah, center. Oke. Nah, setelah itu kita buat blok untuk perpindahan screen. Jadi di sini kita buat dulu satu buah screen, add screen. Kita tulis saja screen, untuk inputnya itu adalah dashboard.
Oke, setelah itu akan otomatis masuk ke dashboard. Kita kembali dulu ke screen satunya, kita pilih blok. Kemudian kita klik masuk. Kita ambil kode ini. When masuk klik, oke. Kontrolnya open another screen. Kita cari open another screen ya, yang ini. Oke, kita tempelkan di situ. Kemudian kita masukkan teks. Ketika screen button masuk diklik, maka dia akan masuk ke dashboard. Dashboard. Oke, seperti itu. Dashboard. Kita kembali ke desain. Kita pergi ke dashboard. Kita pilih backgroundnya. Kita upload. Di sini saya sudah siapkan beberapa background. Kuning. Oke, kuning-kuning manja. Oke. Setelah itu kita hilangkan dulu untuk dashboardnya. Kita fill text. Kemudian kita atur untuk center. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan layoutnya. Untuk layoutnya kita pilih yang pertama itu adalah ya, kita pilih saja horizontal. Oke, kemudian kita pilih atur menjadi center, kemudian kita pilih fill. Oke, seperti itu. Kemudian kita pilih background colornya none. Setelah itu kita masukkan lagi satu buah vertikal. Kita masukkan 3. Oke, 3 buah vertical arrangement seperti ini. Kemudian kita untuk ketinggiannya, untuk lebarnya ini tetap otomatis ya. Otomatis. Di sini kita pilih none. Di sini juga none. Oke, ini right. Ini center. Kita pilih center. Kita pilih none backgroundnya. Nah, setelah itu kita masukkan image di sini dan di sini. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu di sini kita atur ketinggiannya. Untuk image-nya kita atur ketinggian menjadi di sini 15 dan lebarnya 30. Lebarnya 30 dan tingginya 15. Oke, untuk vertikalnya ini kita atur 15-30. 15 lebarnya menjadi 30. Oke, seperti itu. Ini juga untuk vertical scrollnya kita atur 15 30. Oke, kemudian ini gambar kita pilih ya, ini pilih center ya. Oke, sudah di situ. Ini gambarnya kita pilih 15-30. Kita atur ketinggiannya 15. Oke, dan lebarnya 30. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita masukkan label 1, 2, 3. Oke. Untuk label yang pertama kita tulis pemerintah provinsi. Sini saya tulis NTT. Oke, seperti itu. Pemerintah provinsi NTT.
Lalu yang kedua, dinas pendidikan. Dinas pendidikan dan kebudayaan. Dinas pendidikan dan kebudayaan. Oke, lalu di bawahnya kita atur lagi SMA Negeri 2 Semau. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita kecilkan dulu untuk vertical scrollnya. Ini untuk lebarnya kita bikin misalnya 10. Oke, ini juga lebarnya kita bikin 10. 10. Oke, seperti itu. Ini oke. Seperti itu untuk image-nya, gambarnya. Karena ini namanya terlalu panjang, jadi kita akalin dulu. Ini caranya. Ya, kita tetap di sini. Untuk gambarnya kita perkecil menjadi tingginya menjadi 5 atau 7. Tingginya menjadi 7. Oke, di sini juga tingginya kita atur menjadi 7 dan lebarnya menjadi 10. Oke. Ini juga seperti itu, tingginya lebarnya 10. Lebarnya kita buat 10, kemudian kita masukkan gambarnya. Pictures, kemudian di sini logo provinsi. Kita upload file PNG untuk logo provinsi. Oke, di sini kita cari filenya di mana untuk logo provinsi, Oke, yang ini open. Oke. Kemudian kita masukkan lagi logo pendidikan Tuturi, logo Tuturi yang PNG. Oke, seperti ini. Tuturi PNG. Oke. Nah, ini jadinya seperti ini logo Tuturinya. Oke, ini sudah. Oke, setelah seperti ini kita masukkan lagi satu buah vertikal. Kita atur untuk lebarnya menjadi fill dan tingginya juga fill. Oke, lalu backgroundnya dibuat none. Di sini oke, tetap left. Nah, kemudian kita masukkan horizontal arrangement. Kita tambahkan dulu satu buah label. Kita tambahkan satu buah label di bagian atas, ya, di sini di antara. Kemudian silakan masukkan data Anda. Masukkan data. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita blok dulu, Kita blok lagi. Ini juga di blok. Oke, seperti itu. Di sini juga di blok. Warnanya saya kasih warna blue dan center. Lalu di blok. Oke, seperti itu. Kemudian kita masukkan horizontal arrangement. 1, 2, 3 buah horizontal arrangement. Oke. Kemudian agar bisa di scroll, kita pilih dashboard, lalu kita pilih scrollable. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita atur menjadi fill. Kemudian pilih none. Ini kita pilih center. Oke, kemudian kita masukkan satu buah label, satu buah teks. Kita masukkan 2 buah label, kemudian 1 buah text box.
Oke, seperti itu. Kemudian untuk text boxnya kita pilih di sini. Untuk yang pertama kita masukkan yaitu niche. Oke, niche. Di sini kita kosongkan saja. Oke, kemudian di sini kita pilih fill. Oke, kita atur juga yang sama, yaitu noun, center, fill. Oke, kemudian kita masukkan label lagi, kemudian kita masukkan text box. Ya, di sini untuk labelnya kita hapus saja ya. Untuk labelnya di sini kita hapus. Lalu kita atur untuk lebarnya itu adalah 10. Oke, seperti itu 10. Kita atur lebarnya menjadi 15. Oke, kemudian di sini kita masukkan satu text box. Kemudian di sini kita buat NISN. Kemudian kita pilih center. Lalu di sini juga center. Setelah itu kita pilih 10. Oke, 10 lebarnya. Di sini kita pilih fill seperti itu. Oke, di sini lebarnya di sini lebarnya 15. Ya, di sini lebarnya 15. Oke. Nah, seperti itu 15. Kemudian di sini kita atur yang sama di noun, pilih center, kemudian lebarnya kita buat fill. Oke, fill. Nah, setelah itu kita masukkan labelnya 1, kemudian 1 buat text box. Oke, seperti itu. Kemudian text boxnya kita buat menjadi fill. Oke. Kemudian untuk labelnya kita buat menjadi email. Oke. Lebarnya kita atur menjadi 15. Oke. Kemudian kita pilih center. Ini juga center. Oke. Setelah itu di sini kita tulis untuk hintnya kotak email, kotak niche, kotak NISN. Untuk NISN-nya kita kasih contoh spasi titik atas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, itu contoh. Kemudian untuk emailnya, contoh email saya @gmail.com. Oke. Nah, setelah itu masukkan satu button kosong di sini untuk mengatur jaraknya. Dengan tinggi kita buat 20 misalnya. Tinggi bukan lebar ya. Tinggi tetap, lebarnya tetap, tingginya menjadi 20. Oke, seperti itu. Nah, lalu kita pilih backgroundnya menjadi noun dan teksnya kita hilangkan. Oke, sehingga ada jarak. Oke, kita tambahkan juga satu buah label di bagian atas seperti itu supaya kita hapus agar bisa spasi atau jaraknya ada. Oke, setelah itu ini button ini kita kasih ukurannya jangan 20, atur menjadi 10 saja. 10.
Oke, setelah itu di bawahnya kita masukkan satu buah button. Oke, di bagian bawah kita pilih layout. Oke, kita pilih layout, lalu kita masukkan satu buah layout, pilih none, kemudian kita atur menjadi fill, kemudian kita atur center, ini center, kemudian kita masukkan button. Oke, seperti itu. Kemudian untuk button yang ini kita pilih submit. Oke, submit. Kemudian kita kasih blok. Kemudian hurufnya di sini saya kasih warna merah. Oke, submit. Oke, sudah seperti itu. Kemudian apalagi yang masih kurang? Di bagian bawah kita tambahkan label. Oke, lalu kita tuliskan designate by. Oke, di sini saya bikin font italiknya miring, font italik, lalu 12. Kemudian untuk teksnya center, kemudian di sini teks colornya saya kasih warna biru. Kemudian kita klik di dashboard, lalu kita hapus dashboard, kita hapus scroll labelnya. Oke, seperti itu. Nah, sampai di sini kita beri nama dulu untuk text boxnya. Di sini untuk text box 1 kita buat menjadi niche. Oke. Kemudian text box 2 kita ubah menjadi NISN. Kemudian di bagian email text box 3 kita ubah menjadi email. Oke, seperti itu. Di bagian button submit kita ubah menjadi submit. Oke. Nah, setelah itu kita pilih connectivity-nya, lalu kita masukkan web, kita tarik dan kita lepaskan di dalam gambar ini atau fitur ini. Kemudian kita pilih lagi, ya, di sini kita pilih notifier, kita masukkan di sini. Oke, nah itu sudah. Di sini sudah semuanya, MyLNSN. Oke, keterangannya. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke blok. Kita pilih button. Di sini button, masih button. Kita kembali. Untuk buttonnya, sini kan sudah dirubah. Oke, buttonnya sudah. Oh, button 1. Oh ya, ini submit. Oke, blok. Kemudian kita cek di submit. When submit klik, maka kita pilih web. Kemudian kita cari web data URI-nya web 1 set data URI 2. Oke, kita tempelkan di sini. Setelah itu kita pilih join pada bagian teksnya di sini kita pilih join. Oke, yang ini kita tancapkan di sini. Setelah itu kita pilih teks lagi dan kita pilih ini dia. Oke, di sini kita tambahkan dulu untuk ininya. Kita pilih string, kita taruh di sini lagi. Oke, mungkin lagi. Oke, cukup seperti itu. Kemudian kita pilih duplikat. Oke, setelah itu di sini kita pilih web simpan lagi. Untuk webnya kita pilih
Call URI encode. URL encode. Call URL encode. Oke. Nah, itu dia. Kemudian kita pilih yang pertama yang kita masukkan adalah email. Kita akan masukkan emailnya. Pilih text box emailnya, lalu kita pilih email text. Oke, yang ini. Nah, setelah itu kita pilih duplikat. Lalu duplikat lagi karena ada 3 file yang harus dimasukkan. Oke, di sini kita tambahkan lagi satu buah kotak. Di sini string. Oke. Oke, kemudian kita masukkan pada bagian bawah. Di sini kita pilih duplikat. Kita masukkan ke sini, kita duplikat lagi dan kita masukkan ke sini. Oke, di sini adalah kita pilih email. Kita masukkan email. Di sini NIS, di sini NISN. Oke, seperti itu. Kemudian sebelum kita masukkan data-datanya di sini, kita masukkan dulu untuk web simpan. Kita ke web simpan, lalu kita cari yang ini. Kita ambil repository tipenya, respon tipe. Oke, seperti itu. Setelah itu, di sini masih ada kurang. Di sini kita pilih web simpan, call webget. Oke, kita masukkan call webget. Nah, di sini kita masukkan notifiernya. Notifnya di situ kita cari yang show alert notif. Oke, yang ini. Nah, kita taruh di situ, kemudian kita ada duplikat. Oke, kita taruh di sini, lalu kita tulis pesan. Ketika submit ditekan, maka pesannya adalah silahkan cek email Anda. Oke, seperti itu. Nah, kodenya sudah, ini sudah, nice. Kemudian kita kembali ke SKL peserta didik. Oke, pada bagian ini kita akan ambil kodenya, tapi sebelumnya kita klik pada bagian ini. Dapatkan link yang sudah terisi. Oke, kita dapatkan link yang sudah terisi. Oke, sudah seperti itu. Di sini kita ambil mulai dari garis miring sampai dengan pada bagian akhir URL-nya. Kemudian kita masukkan di bagian join di sini. Kita pastikan di sini. Kemudian kita tulis form response. Oke. Seperti itu. Kemudian kita masuk lagi, kita isi contoh, salah satu contoh SKL peserta didik. Di sini kita masuk dulu ke drive. NISN 251. Oke, 251. Kemudian NISN-nya seperti ini dan emailnya contoh. Oke. Lalu kita klik dapatkan link. Salin, kemudian kita masukkan di sini. Kemudian di sini kita dapatkan link, kita klik dapatkan link, kemudian kita pilih salin. Oke, lalu kita simpan di notepad ya. Notepad kita oke, seperti itu notepad.
Nah, kemudian kita ambil untuk emailnya. Di sini kita ambil dari done entry. Dan entry angkanya sampai dengan tanda sama dengan, kita copy ya, kita copy atau Ctrl C, kita masuk ke Meet, lalu kita tambahkan di sini, kita pastekan di sini, paste. Kemudian tanda dan kita ubah menjadi tanda tanya. Oke. Kemudian kita lihat niche. Oke, niche-nya kita lihat di bagian notepad. Niche. Oke, ini kita klik sampai di done. Kita copy, Ctrl C, kembali ke Meet, kita masukkan di sini. Oke, ini tetap done, tidak dirubah. Oke, setelah itu masuk ke NISN. NISN juga sama, kita pilih NISN-nya, mana NISN-nya, NISN. Oke, ini dari tanda sama dengan sampai dengan done. Oke, copy. Kemudian kita masukkan di sini. Oke, seperti itu. Nah, setelah seperti ini, kita kembali ke desain. Lalu kita ke screen. Di sini kita masukkan dulu icon aplikasinya, icon. Oke, di bagian screen awal ya, bagian screen 1, kita masukkan icon. Kita masukkan dulu ikonnya. Di sini upload. Untuk ikonnya saya masukkan saja my school. Oke. Nah, yang ini. Open. Oke, untuk ikonnya sudah. Sekarang kita masuk ke blog. Oke, ini sudah masuk dashboard, sudah. Setelah itu kita kembali ke desain. Jadi gitu, pada button ini diklik, maka dia akan masuk ke dashboard. Nah, akan masuk ke sini. Kemudian masukkan data dan klik submit, maka otomatis email akan masuk ke HP masing-masing. Oke, kemudian di sini kita bangun aplikasinya. Di sini bisa kita scan menggunakan barcode dari HP Android atau bisa save di komputer. Nah, di sini saya menggunakan scan barcode. Kita klik saja. Akan menggunakan barcode scanner, QR barcode scanner. Oke, kemudian kita scan. Itu, kemudian kita klik pada URL-nya untuk download aplikasinya. Oke, cek SKL. Di sini ya kita unduh saja. Oke, kita cek unduhan. Kita langsung pilih install. Oke, setelah kita install, kita buka. Setelah itu kita cek. Oke, buka. Nah, di sini sudah masuk. Klik logo untuk masuk aplikasi, cek SKL. Oke, kita klik. Oke, sudah masuk seperti ini. Di sini kita niche-nya kita lihat pada contoh. Oke, misalnya kita masukkan yang ini. 255. Kemudian di sini 000 59 760. Oke, untuk email di sini saya masukkan email saya. Oke, kemudian kita klik submit. Silakan cek email Anda. Oke, kita cek emailnya.
Oke, di sini untuk SQL-nya sudah masuk. Apakah sama dengan database-nya? Oke, di sini sudah masuk atas nama Boy. Kita pilih unduh. Nah, di sini kita cek juga di drive-nya. Kita buka. Mendownload file.